Waktu awal-awal dulu itu aku pribadi juga ngerasa gampang banget. Waktu pertama kali jualan online di tahun, aku pribadi jualan online mulai dari tahun 2014. Itu gampang banget. 2014 itu gampang banget. Jualan tinggal upload, tiba-tiba ada yang beli gitu-gitu. Aku nggak pernah pakai strategi yang kayak gimana. Tapi sekarang penjual online banyak banget. Sekarang bayangin deh, berapa banyak orang yang jualan di online? Banyak banget. Apalagi dropship yang tanpa modal. Banyak banget. Apa yang membedakan tokonya teman-teman dengan toko lain? Kalau nggak ada perbedaan, yang dilihat customer apa? Harga. Ya kan? Makanya banyak sekali orang yang jualan dengan harga murah. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share apa yang harus kita lakukan sebagai dropshipper pemula. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang mungkin sekarang atau saat ini tuh masih berada dalam posisi dropshipper yang masih baru, atau pengen mulai bisnis dropship, atau masih ragu-ragu nih, bisnis dropship itu bagus atau enggak sih? Aku mulainya itu dari mana sih? Mungkin ada banyak yang bingung seperti itu. Nah, sebelum masuk ke apa yang harus kita lakukan sebagai dropship, aku pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa ada dropshipper itu yang memang mereka itu pengen coba-coba doang. Ada yang mereka itu dropshipper yang benar-benar serius. Maksudnya kayak gini, ada banyak sekali orang, mungkin teman-teman salah satunya seorang dropshipper yang mereka itu cuma coba-coba doang. Jadi mereka itu misalnya tahu nih, oh bisa nih bisnis tanpa modal nih, jadi dropship gitu kan, jadi dropshipper. Terus coba-coba doang. Nah setelah coba-coba, itu kemungkinannya cuma ada dua. Kalau nggak beruntung, ya gagal. Kayak gitu, udah itu doang. Jadi kalau misalnya kita cuma coba-coba doang, yang kita lakukan mungkin hanya cari supplier, kemudian upload produk, kemudian tunggu. Kayak gitu, upload produk di marketplace, dimanapun, di Shopee, Tokopedia, setelah itu ditunggu. Nah, kalau misalnya beruntung, ya berhasil, ada pembelian, senang gitu, ore aku ada pembelian. Tapi kalau nggak beruntung, ya aku sepi sih, aku sudah upload produk, padahal yang diupload produknya cuma satu produk. Kalau yang kayak gitu ya kita cuma nunggu aja, ngandalkan keberuntungan. Kalau misalnya beruntung, ya ada pembelian, kalau enggak, ya enggak, kayak gitu. Dan biasanya atau kebanyakan ya nggak beruntung, sehingga nggak ada pembelian dan ya sudah berhenti. Oh ternyata dropship ini nggak berhasil, kayak gitu. Kemudian dia ya nggak jadi bisnis lagi. Nah, ada juga teman-teman yang serius. Nah, sekarang aku pengen share ke teman-teman yang pengen serius doang, karena cara ini itu agak sedikit apa ya? Ya karena memang hanya untuk orang yang serius gitu. Jadi ada banyak stepnya, ada banyak langkahnya, bukan cuma sekedar cari produk, kemudian ngomong sama suppliernya atau tokonya, kemudian kita upload produk ulang di tempat lain, kayak gitu. Nggak sesimpel itu, kayak gitu. Ada banyak step-step yang perlu dilalui. Kalau teman-teman yang simple doang gitu, cuman cari produk, kemudian tanya ke supplier, kemudian upload produknya lagi, ya untung-untungan. Kalau berhasil ya syukur, kalau enggak ya gagal, kayak gitu. Tapi kalau yang pengen serius, teman-teman harus riset dulu. Yang pertama harus riset dulu, ya. Riset dulu produk yang pengen teman-teman jual apa. Nah, aku sarankan banget buat teman-teman yang ini beda. Buat teman-teman yang pengen jangka panjang, aku sarankan teman-teman cari produk yang bener-bener teman-teman bukan suka ya teman-teman bener-bener tahu produknya kayak gimana. Contoh aku dulu waktu aku mulai bisnis dropship, ya bukan dropship yang pertama, tapi dropship yang setelah aku tahu, ya setelah aku pelajari dan sebagainya. Ya aku bisnis dropship jualan HT yang di Talkie. HT, kalau teman-teman tahu HT. Nah, kenapa aku jualan HT? Ya karena aku jurusan teknik elektro waktu aku kuliah. Jadi aku tahu tentang elektronik, sehingga aku jualan HT, kayak gitu. Kemudian aku jualan katakanlah jilbab. Kenapa aku jualan jilbab? Ya karena bukan karena aku, tapi karena temanku itu dulunya jualan jilbab. Karena temanku tahu tentang jilbab, temanku cewek. Nah, sehingga oke, jualan jilbab. Kemudian ada temanku, aku ngajak temanku cewek jualan busana muslim katakanlah. Ya aku pilih produk busana muslim, jualan busana muslim. Kenapa? Karena temanku tahu tentang produknya. Aku tahu tentang marketing, temanku tahu tentang produknya, kayak gitu. Kalau aku bisnis sendiri, gak mungkin aku jualan jilbab, karena aku gak tahu. Gak mungkin aku jualan busana muslim, karena aku gak tahu. Gitu loh, oke? Jadi, meskipun itu lagi tren ya, meskipun misalnya lagi tren ini, aku gak akan ikut-ikutan tren, karena aku gak tahu produknya. Oke, misalnya produkku laris gitu, laku, tapi yang jualan produk itu juga banyak.
dan aku nggak bisa jelasin ke customer. Ya jelasinnya cuman biasa, jadi nggak ada istilahnya USP, unique selling point, kayak gitu, atau uniqueness di dalam produknya itu nggak ada. Jadi ya produkku sama dengan produk lain. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya ya perang harga. Kalau aku nggak tahu produknya ya perang harga. Siapa yang paling murah dia dapat, kayak gitu. Nah aku nggak mau jualan kayak gitu. Aku pengen jual produkku dengan harga yang kalau bisa harganya mahal sekalian, kayak gitu. Makanya jualan, aku sarankan banget teman-teman, sebenarnya boleh-boleh saja teman-teman jualan produk yang lagi tren sekarang gitu kan, atau yang terlaris atau yang terapa, tapi aku pribadi menyarankan teman-teman jualan produk yang teman-teman tahu dulu, atau meskipun nggak tahu tapi teman-teman mau untuk belajar tentang produknya. Misalnya teman-teman jualan kosmetik, nah teman-teman mau untuk belajar tentang kosmetik, ini kayak gimana, ininya kayak gimana, dalamnya kayak gimana, kayak gitu. Produk knowledge-nya harus tahu, atau teman-teman ngajak orang yang memang benar-benar tahu tentang kosmetik, kayak gitu. Jadi either teman-teman ngajak orang atau teman-teman belajar tentang produknya. Jadi produk knowledge-nya ada. Nah, produk knowledge ini nanti kita gunakan untuk sebagai keunggulan kita. Sekarang bayangin deh, berapa banyak orang yang jualan di online? Banyak banget. Apalagi dropship yang tanpa modal. Banyak banget. Apa yang membedakan tokonya teman-teman dengan toko lain? Kalau nggak ada perbedaan, yang dilihat customer apa? Harga, ya kan? Makanya banyak sekali orang yang jualan dengan harga murah. Makanya banyak sekali misalnya nih toko-toko di pinggir jalan, toko kelontong dan sebagainya, mereka selalu ngincar sesuatu yang harganya murah. Ya kan, selalu nyari barang yang harganya murah. Kenapa ya? Karena produk mereka sama dengan produk yang dijual di toko lain. Customer nyarinya ya harga. Kayak gitu. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman punya USP, unique selling point, yang bisa membuat teman-teman itu berbeda dengan produk lainnya atau toko lainnya, maka teman-teman bisa menjadi produk yang unggul, toko yang unggul itu. Oke, jadi dari riset produknya sudah harus tahu dulu, sudah harus, oh ini produknya kayaknya aku bisa ini. Misalnya contohnya kayak gini, waktu aku jualan HT dulu, waktu di elektronik, aku nggak jualan untuk end customer. Yang beli di aku rata-rata adalah mereka yang menyewakan HT. Kayak gitu. Jadi bukan end customer, karena aku tahu end customer gak butuh HT, ya kan? Misalnya katakanlah HT itu untuk katakanlah event atau acara, gak mungkin pemilik acaranya beli HT, tapi mereka sewa dari orang yang punya. Nah, targetku adalah orang yang punya, kayak gitu, orang yang koleksi, orang yang menyewakan. Kemudian waktu aku jualan katakanlah casing handphone, katakanlah ini yang terakhir ya dulu ya, casing handphone itu aku bukan nyari orang yang suka casing handphone, enggak. Aku nyari casing handphone ini bisa diunikkan kayak gimana. Misalnya waktu dulu event Avenger, nah aku buat casing handphone special Avenger. Nah aku promokan ke orang-orang yang fansnya Avenger, sehingga aku bisa menjual casing handphone itu dengan harga 150.000, sedangkan di pasaran harganya 15 ribuan doang. 15 ribu, 20 ribu casing handphone aku bisa jual dengan harga 150 ribu. Gimana caranya? Ya, karena aku punya uniqueness, USP, unique selling point-nya yang nggak dimiliki oleh casing handphone yang lain, kayak gitu. Dan itu aku dropship, aku bukan nggak punya produknya, aku dropship, kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena itu tadi, kita punya USP, makanya riset produknya harus benar-benar matang. Kalau enggak, ya udah, kalian hanya nunggu keberuntungan. Kalau ada yang beli, ya udah. Kalau enggak, ya kalian harus saingan harga, kayak gitu. Karena produk kalian sama dengan produk lain. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu promoinnya di mana. Promoinnya di mana ini ya seperti yang aku bilang tadi, saat riset produk, kita juga harus riset target market. Ya, riset target market ya, sebelum masuk ke promoinnya di mana, riset target market dulu, target marketnya siapa? Orang yang mau beli produk ini, itu siapa? Kira-kira yang paling banyak itu siapa? Nah, setelah kita tahu orangnya, karena kita punya uniqueness ya, USP, misalnya kita punya sepatu batik. Nah, sepatu batik ini yang kira-kira customer-nya yang beli ini siapa? Misalnya orang-orang yang suka ke kondangan, kayak gitu, atau orang-orang yang suka dengan acara resmi, kayak gitu. Nah, itu kita cari mereka ada di mana. Apakah mereka ada di Instagram? Apakah mereka ada di TikTok? Apakah mereka ada di Facebook? Apakah mereka ada di Twitter? Nah, kita cari tahu mereka ada di mana. Baru kita promoin ke sana, gitu. Jadi bukan kita asal promo gitu aja, enggak. Terkadang
kenapa kita gagal sebagai penjual? Kenapa kita gagal? Karena kita promo ke orang yang nggak tepat. Misalnya kita jualan tadi sepatu batik katakanlah ke orang-orang yang nggak suka formal, yang mereka nggak akan suka, kayak gitu. Oke, jadi kalau kita promonya ke orang yang salah ya kita nggak akan laku, gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa target market ini penting biar kita nanti promonya itu tertarget. Bukan berarti di luar target market ini nggak bisa beli, bisa. Tapi kita fokusnya itu di target market. Biar kita itu semakin besar kemungkinan untuk terjualnya itu semakin besar. Nah, kalau misalnya teman-teman itu masih belum tahu nih target marketnya itu ada di mana. Misalnya, ya Kak, aku tahu misalnya target marketnya ini adalah pegawai kantoran katakanlah. Tapi aku nggak tahu Kak, pegawai kantoran ini kalau di online itu di mana. Apakah di Facebook kah? Apakah lebih sering di Instagram kah? Apakah di TikTok kah? Kalau nggak tahu, ya udah coba aja semuanya. Jangan cuman misalnya nih, ini banyak teman-teman yang coba mengandalkan aku sudah upload di Instagram, aku sudah upload di status WA. Nah, misalnya cuma dua itu doang. Tapi ternyata di dua itu nggak ada target market, ya salah juga. Kalau misalnya kalian nggak tahu target marketnya di mana, ya coba promoin di semua tempat. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, setelah kalian melihat, setelah kalian promoin di berbagai tempat, kalian lihat mana nih yang trafficnya paling gede, mana nih yang penjualannya paling gede. Apakah penjualannya paling gede di Instagram? Apakah di TikTok? Apakah di YouTube? Apakah di Facebook? Nah, mana? Nah, baru kita fokuskan di sana. Oh, berarti target market kita ada di sana. Gitu. Oke, jangan cuma coba yang penting upload di sebar-sebar. Misalnya nih, sebar-sebar di grup-grup WhatsApp katakanlah. Tapi udah itu doang. Dan ternyata grup-grup WhatsApp itu tidak ada target market. Ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Bahkan nih teman-teman gue aja itu nggak tahu aku jualan apa, teman-temanku itu nggak tahu aku jualan apa. Kenapa? Karena aku nggak pernah promosi di circle-nya teman-temanku. Misalnya teman-temanku ada di WhatsApp katakanlah, aku nggak pernah promosi di WhatsApp kayak gitu. WhatsApp pribadi, aku nggak pernah promosi di WhatsApp pribadi gitu loh. Kenapa? Ya karena teman-temanku itu bukan target marketku kayak gitu. Jadi kalau aku promoin ke sana ya percuma gitu loh. Ya sebenarnya bisa-bisa saja gitu kan aku promosikan di sana, tapi aku nanti nggak fokus. Misalnya target marketku ini ada di Google katakanlah, kebanyakan dari website, kemudian dari orang nyari di Google, kemudian masuk ke websiteku, kemudian masuk ke toko onlineku katakanlah. Nah kayak gitu. Nah yang lebih banyak di situ ya udah aku fokuskan di situ kayak gitu. Misalnya nanti lebih banyak di TikTok katakanlah atau di YouTube katakanlah. Nah ya udah aku fokuskan di situ kayak gitu. Aku nggak nyebar di tempat lain karena ya aku tahu target marketku ada di sana. Nah kebanyakan dari teman-teman yang coba-coba tadi gitu kan, mereka cuman upload produk di marketplace, misalnya di Shopee atau di Tokopedia, terus kemudian linknya di-share ke status WhatsApp atau ke Instagram atau kemana kayak gitu. Udah itu doang kan. Nah makanya itu tadi yang aku sebut dengan untung-untungan. Kalau misalnya memang target marketnya ada di sana ya beruntung, kalau enggak ya udah nggak beruntung. Nah aku pengen kalian itu bener-bener mentarget, jadi kemungkinan berhasilnya tuh besar dibandingkan dengan kalian cuman 50-50 nunggu keberhasilan doang. Nah itu adalah hal dasar teman-teman, hal paling basic atau hal paling dasar. Untuk lebih dalamnya lagi itu ada kayak misalnya waktu kita promosi itu bisa kita pakai SEO, Search Engine Optimization, bisa pakai misalnya funneling, katakanlah teknik funneling, bisa pakai iklan, bisa pakai apapun lah pokoknya. Ada banyak teknik yang bisa kita gunakan saat promosi itu. Saat riset target market juga bisa kita gunakan beberapa teknik. Misalnya kita bikin business plan dulu juga bisa. Kita bikin UVP dulu, Unique Value Proposition, itu juga bisa. Misalnya ada customer jobs dan sebagainya, ada pain, ada gain, dan ada pain killer, ada gain creator dan sebagainya. Itu ada banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan kalau teman-teman benar-benar serius kan. Tapi ya banyak sekali orang yang nggak menggunakan ini gitu, banyak sekali teman-teman yang nggak menggunakan. Jadi aku nggak aku share. Kenapa? Karena ya kalian mungkin akan pusing gitu, akan bingung kalau misalnya kalian pakai teknik-teknik ini. Jadi aku sarankan banget kalian belajar dulu, kalian terbiasa dulu dengan dunia online, dengan jualan online, dengan dropship online. Baru nanti mungkin aku akan jelaskan yang lebih detail. Kalau misalnya video ini like-nya banyak ya, aku akan jelaskan lebih detail karena
Ya itu tadi, aku nggak pengen kalian itu jualan atau dropship itu dengan untung-untungan. Misalnya kalau untung, ya syukur, kalau enggak ya udah, berarti gagal bisnis dropshipku kayak gitu. Enggak. Sebenarnya yang bikin gagal itu bukan faktor kondisi atau kita produknya kayak gimana, enggak, tapi kita sendiri terkadang. Karena ya itu tadi, sekarang itu mungkin dulu berbeda ya. Kalau dulu kita jualan apapun kayaknya gampang-gampang banget gitu loh. Waktu awal-awal dulu itu aku pribadi juga ngerasa gampang banget. Waktu pertama kali jualan online aku pribadi jualan online mulai dari tahun 2014. Itu gampang banget. 2014 itu gampang banget. Jualan tinggal upload, tiba-tiba ada yang beli gitu. Aku nggak pernah pakai strategi yang kayak gimana. Tapi sekarang penjual online banyak banget. Nah, dengan banyaknya penjual online ini ya, kita harus bersaing dengan mereka, mau nggak mau kita harus bersaing. Kalau kita nggak punya unique selling point, ya kita harus bersaing dengan harga kayak gitu. Kalau kita nggak punya unique selling point, atau kita nggak punya branding, misalnya kita nggak punya brand, kita nggak punya followers katakanlah, ya kita harus bersaing dengan harga. Kalau kita nggak bisa menemukan USP, unique selling point-nya kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.